أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang cerah ini tidak hujan, cuacanya enak, mudah-mudahan menguatkan niat kita untuk berkumpul di dalam riungan tawasulan. Alhamdulillah, dengan tawasulan ini semoga almarhumah keluarga kita diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kita yang hadir insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita yang berkaitan dengan keutamaan baca salawat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yaitu mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Tinggal kitanya, kita pengen dekatnya dengan Rasulullah. Walaupun kita bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, tapi yakin dengan sabda ini. Jadi sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak baca salawat kepadaku. Minimal kita sehari 100 kali, minimal itu. Kalau kita pengen dekat dengan Rasulullah, syukur-syukur bisa sehari 1000 kali. Yang paling pendek saja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Bisalah kita sehari 500 kali, ya, asalkan kita yakin mahabbah kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhur 100 kali, asar 100 kali, maghrib 100 kali, isya 100 kali, subuh 100 kali. Cuman 2 menit kalau yang tadi sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau yang agak panjangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 5 menit 100-nya itu. Dibandingkan dengan kita nongkrong, main HP, nonton TV gitu kan ya, jauh manfaatnya dengan baca salawat, ya. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Rasul pada hari kiamat, perbanyak baca salawat, tidak akan rugi. Malahan orang sering baca salawat mudah diberikan oleh Allah kemudahan dalam hidupnya, rizkinya, di dalam ibadahnya, thalabul ilminya, semuanya dimudahkan berkat salawat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun. Pendek ini, hadisnya pendek tapi maknanya luar biasa. Rasul bersabda, salatukum alayya mahaqatun, salawatmu kepadaku adalah pengampunan seluruh dosa. Kalau kita banyak dosa, banyak baca salawat, disamping istighfar, ya. Ada seorang yang sangat bejat di kalangan Bani Israil. Tidak ada yang melebihi bejatnya daripada orang tersebut. Semua maksiat dikerjakan. Begitu meninggal, tidak ada yang mulasara mayitnya, sampai masyarakat jijik melihat mayit tersebut. Tapi ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, uruslah jenazah hambaku itu. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku,
hamba tersebut adalah hamba kalangan umatku yang paling bejat, semua maksiat dikerjakan. Nah, begitu Nabi Musa mengatakan begitu, Allah mengatakan, betul wahai Musa, dia adalah hamba yang paling banyak maksiatnya. Tetapi ketika dia membuka kitab Taurat hanya satu kali ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu. Dia ketika membaca kitab Taurat, membukanya, cara baca kitab Taurat hanya satu kali. Pas kebetulan ada nama Nabi Muhammad SAW dengan keutamaan baca sholawatnya. Dia baca sholawat satu kali. Dengan membaca sholawat tersebut, ternyata Allah memberikan syafaat kepada orang tersebut. Walaupun bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa menyuruh kepada penduduk supaya memulasara mayit. Allah angkat derajatnya. Bayangkan seorang yang banyak dosa dipulasara mayitnya oleh seorang nabi dan rasul, ya. Berkat baca salawat, kita sebagai umat Nabi Muhammad lebih berhak membaca salawat, lebih rajin baca salawat. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, pendek, mudah, gak usah pakai duit. Kalau sholat mungkin pakai wudhu, ya. Baca Al-Quran pakai wudhu, ibadah yang lain harus pakai pengorbanan. Tapi baca salawat hanya duduk saja sambil kita mahabbah kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dan dihapus semua dosa-dosa kita. Salawatmu kepadaku adalah penghapusan, pengampunan dosa-dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina maratan mahallahu dzunubahu kullaha. Ini malam sekarang nih, ya. Rasul bersabda, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina maratan. Barang siapa yang baca salawat kepadaku setiap Jumat, baik malam ataupun siangnya, arba'ina maratan, 40 kali. 40 kali. Mahallahu dzunubahu kullaha, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa dan kesalahannya, ya. Coba mulai malam sekarang atau besok baca 40 kali. Biasa kita 100 kali lah. Ini mah yang paling sedikit 40 kali, ya. Insya Allah semua dosa-dosa kita tidak akan tersisa, hapus semuanya dengan keberkahan baca salawat di malam Jumat atau hari Jumat. Oleh karena itu para ulama mengatakan di hari Jumat atau malam Jumat yang paling utama wiridan setelah Al-Quran adalah baca salawat. Perbanyak baca salawat dibandingkan dengan zikir yang lain. Kalau Al-Quran lebih utama, tapi di samping dengan baca Al-Quran, perbanyak baca salawat. Kenapa? Karena banyak fadilahnya pada hari Jumat atau malam Jumat, ya. Satu kali lagi, satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'a du'a. Rasulullah SAW bersabda, ma min du'ain, tiadalah dari satu doa, ila bainahu wa bainas samai hijabun, melainkan antara doa dan langit ada penghalang, ada hijab penghalang. Hatta yusalli alayya, sehingga dibacakan salawat kepadaku. Fa idza shalla alayya, maka apabila orang tersebut membaca salawat kepadaku ketika berdoa, in kharaqa dzalikal hijab, maka terpecahlah hijab tersebut, ya, terpecahlah dinding penghalang atau hijab tersebut, wa rufi'a du'a, dan diangkatlah doanya. Banyak orang yang doa panjang tapi awalnya tak pakai salawat, akhirnya pakai salawat, tidak akan diterima, rugi, ya. Minimal terakhir atau permulaannya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, diakhiri dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Awas jangan lupa bacanya doanya panjang, di akhirnya nggak pakai salawat. Maka di sini mengatakan apabila seseorang baca salawat, baca doa, mohon maaf ya, baca doa tambah baca salawat, antara doa dan langit ada hijab, ada penghalang, sehingga terhalang doanya.
Maka apabila dibacakan salawat kepadaku, maka penghalang tersebut akan pecah, ya, hijab tersebut akan terbuka sehingga doanya diterima, ya. Jangan sampai kita capek-capek ngadoa tidak diakhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, ya. Banyak sekali, ya. Kadang-kadang ada khotib juga sama, ya. Saya sering ingatkan, ya, baca sholawat akhirnya gitu, ya. Jadi ini hanya mengingatkan saja, jangan sampai kita lupa baca sholawat awalnya dan akhirnya. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.